mau balik sedikit tadi soal lab abal-abal deh. Oke. Definisi lab abal-abal itu apa, Dis? Gue personally ngerasa sebuah lab yang kredibel ada beberapa key points yang mereka harus punya. Pertama, di mata gue nih, justru batu itu booming, tetap berlanjut, dan ada booming-booming lain, cuman dengan cara yang berbeda. Gemolog tuh shape market. Omongan kita tuh jangan lightly kita kasih. Gitu. Anything that sounds too good to be true, it's usually fake. It's usually ada loophole. Itu di dunia batu permata. Selamat datang di Gems Radio bersama gue Adam Harits. Hari ini kita kedatangan Bro Idris Mawan. Brother, sehat? Alhamdulillah. It's been a while, udah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol. Lama. Thank you, Idris, udah nyempetin kesini. Thank you juga untuk having me here, untuk udah manggil gue. Kita bakal ngobrol, Wah, banyak nih. Banyak panjang. Gue tuh selalu seneng deh kalau yang datang kayak misalnya lu gemologis, gue bisa ngebahas-bahas hal yang mungkin kalau sama yang umum kan agak kita batasi ya. Iya. Karena terlalu teknis juga, ya mereka juga bingung. Iya. Yang ada obrolannya malah nggak nyambung kan. Iya. Jadi kalau sama lu, gue rasa seru. Jadi for konteks saja, Idris ini punya banyak pengalaman dari yang awalnya kerja di beberapa lab sampai akhirnya memutuskan buka lab sendiri, IDC. Nanti kita akan bahas ke situ, Des. Siap. Tapi gue pengen mulai session ini dengan ngebahas soal your weekly live stream ya. Iya, live stream weekly di TikTok. Di TikTok. Iya. Lu ingat gak terakhir kita ngobrol 3 jam? Iya, dan gue ingat, Dres, gue gak bisa lama-lama ya. 1 jam ya. Iya, rencana gue kayak ini kan, gue biasa kan tidurin anak jam-jam 8, jam 9, Dres. Kalau kayak sejam masih bisa lah, jam 9 gue tidurin anak kan. Ternyata pas ngobrol terlalu asik aja kalau buat di cut off. Exactly. Tapi emang setiap ngobrol selama itu, Dres? Almost yes. Jadi another guest yang minta time limit itu kebetulan gemolog juga, Panuk. Oke. Panuk bilang, Dris, saya kebetulan dia apa ketua RT atau apalah gitu loh. Gua harus ini di rumah gue cuma bisa sejam. Sure, gue bilang. Habis sejam gue beneran mau cut off. Tapi karena saking lagi serunya obrolan, kita nambah, jadinya 1,5 jam. Oke. Dan itu dengan notaben 1/2 jam tuh ada orang lagi nungguin dia di rumahnya. Jadi emang biasanya obrolan-obrolan ini tuh seru dan takes more than what I anticipated. Awalnya pas gue bikin program ini juga planning gue tuh cuma sejam karena pikiran gue kalau kelamaan orang bosen. Oke. Tapi turns out itu salah. Malah makin rame kan kalau Malah malam makin rame. Dan serunya live session, dan kenapa gue juga akhirnya lanjutin live session. Live session tuh kadang gue udah nyiapin sebuah materi nih. Tapi kita lihat malam itu tuh berkembang ke arah mana. Karena orang yang datang nonton kan selalu berbeda. Iya. Kadang ada orang yang mungkin lebih fokus pengen tahu hal yang gak kita pikirin. Nah, dan which is seru. Lu tahu sendiri kalau ngomongin batu, apalagi sama orang udah ngerti, itu seru banget. Waktu tuh nggak berasa. Kita hampir 3 jam kan? 3 jam, Dres. 3 jam. 3 jam itu? Iya. Jam 11-an baru Jam 11-an baru selesai. Dan itu pun karena gue udah netizen yang ngomong, Bang Ides mata udah 5 watt tuh. Karena memang gue sekarang malam tidurnya cepat biasanya. Jam berapa? Jam 11 gitu? Jam 10 tuh gue udah tidur biasanya. Cuman karena saking serunya gitu loh, kayak gue mau end juga gimana gitu ya. Sayang aja ya? Sayang gitu. Apalagi usually during the end, kalau udah deket-deket terakhir tuh itu malah makin rame orang berpartisipasi. Mungkin juga gini loh, mungkin orang-orang yang udah pulang kerja, udah lagi nyantai. Mereka baru sempat nonton di malam hari itu. Baru sempat masuk. Atau mungkin pedagang
yang baru beres live mereka gitu. Karena turns out ya di Indonesia ini orang tuh thirst of knowledge tuh besar sekali ternyata Saat ini Dris. saat ini. Itu yang gue juga notice ya. Makanya gue tetap lanjutin dan ya udah konsepnya ternyata waktunya bisa ini ya. Sekarang gue ngomong sama sumber gue kalau ditanya mau berapa lama Bang Idris ya gue ngomong Nggak bisa ngomong lah ya, nggak bisa 2-3 jam ngomong. gitu. Iya bisa sampai jam 11 pernah gitu. Iya. Ada beberapa orang yang terlalu sibuk, aduh susah, nanti deh kita atur waktu. Ada yang antusias banget gitu. Tapi berarti mungkin partisipasi dari orang-orang yang nonton itu berpengaruh sama durasi juga Dris ya? Karena kan gini, kalau kayak podcast Dris, gue nggak kebayang podcast sampai 3 jam. Iya. Walaupun di luar negeri, Iya. kayak di YouTuber luar, udah Iya. ada Dris, podcast Iya. 4-5 jam. Iya, Karena kan kita nggak ada distraksi kan. benar. Kita ngobrol bener-bener tektokan full Dris. Iya, Full attention, full semua-muanya kan. Tapi Bener. kalau lo di live kan, mungkin kadang di sela-sela lo ngobrol, lo masih harus respon komen, lo harus Iya. baca komen. dan lu ingat nggak di saat sama lu, saking kita asik kayak ngobrol, gue sampai lupa bacain komen orang. Itu banyak yang kelewat ya. Banyak banget yang lewat. Cuman ya karena gue ada sesi lagi, akhirnya gue mikirin, gue udah antisipasi itu sih. Oke. Karena kadang susah dan kalau gue ngundang lu nih, gue harus fokus dengan obrolan kita. Iya. Kadang gue merasa kesulitan untuk membaca komen gitu, kebagi gitu. Nah jadi gue bikin ada sesi live gue sendiri yang biasanya hari Rabu. Oke. Itu biasa gue pakai ya sedikit juga buat pengenalan IGC karena IGC masih baru kan. Iya, iya. Sekalian juga gue ngejawab pertanyaan netizen yang mungkin belum terjawab di hari Senin. Kenapa nggak lu misalnya Zainab bantuin lu untuk bacain komen gitu? Kan bisa Dris. Jadi saat live, lu misalnya 1 orang lah buat bantuin lu. Adminnya gitu ya. Iya. Itu gue rasa bisa ngebantu Dris. Jadi kayak lu ntar diingetin ada sesi lu break ngobrol sama Sebenarnya narasumber honestly lu. speaking ya, gue nih masih mencari sela. Karena nah gue suka kalau gue ngobrol sama orang, gue tuh bener-bener fokus. Iya. Dan gue ngerasa itu hal yang dibutuhin gitu loh. Fokus sama lu, kita fokus dengan obrolan. Kalau tiba-tiba in between Zainab harus ngomong, gue harus pecah fokus itu. Oke. Dan apa ya, gue takut itu mempengaruhi. Tapi gue juga sadar gue harus beradaptasi dengan itu. Jadi ada kemungkinan itu. Gue ada obrolin. Dan mungkin nanti bakal ada sih ke depannya gitu. Oke, I see. Yang at least nampung. Jadi ntar ingetin gue. Ini tadi ada pertanyaan ini. Iya. Ada pertanyaan itu gitu. Iya. Nah, jadi ya slowly lah sambil gue berjalan, Iya. sambil Lu- gue benar-benar Lu pelajarin dan lu improve lah apa-apa yang bisa Benar. diperbaikin gitu ya. benar. Karena gue juga ngerasa gini, dengan kefokusan gue itu kadang gini, orang nanya sebenarnya tuh ke depan tuh jawaban pertanyaan dia tuh bakal udah ada. Banyak kan di live kayak gitu. Cuman kadang orang nggak sabar pengen nanya duluan gitu. Maksudnya sebenarnya udah akan terbahas lah dalam Iya, hal akan itu. terbahas, benar. Iya, Itu iya, juga iya. kadang jadi poin, maksud gue, ya itu akan terjadi gitu. Cuman kadang-kadang kan ada aja gue miss. Iya. Ya gue minta maaf sama penonton-penonton kalau misalkan ada yang ini. Cuman pastinya hari Rabunya itu Itu lo sendiri lah gue ya. sendiri, gue jawab gitu. Sesuai dengan apa yang gue ngerti, dengan pertanyaan dia gitu ya. Ya, dan namanya kita live kayak gini, biarpun gue seorang jamlok, gue selalu bilang, nggak semuanya tuh gue tahu 100%. Oh, itu penting Dris. Iya, jadi maksud gue, ada things ya, orang nanya, kayak ada yang pernah nanya sama gue awal gue live, masalah, Bang Idris, Dragon Garnet tuh apa? Gue googling dem. Iya. Karena jujur gue belum ketemu. Iya, sama Apa gue itu? juga dapat pertanyaan itu dan gue googling juga. Iya, karena Dragon Garnet tuh apa gitu loh. Gue langsung refer ke GIA waktu itu. Iya. Dan GIA dijelasin, Dragon Garnet ternyata adalah garnet yang memancarkan UV-nya tuh. Karena Iya. kita tahu sama-sama kan, garnet iron-nya terlalu tinggi, Iya. blocks UV. Iya. Nah, ini ada spesimen yang UV-nya keluar, gila nih gitu loh. Ya, trade-nya masih manggil itu Dragon Garnet. Cuman secara gemological kan belum Iya. diterima ya, belum Bahkan ada. GIA juga belum tulis sih sebagai trade name. Iya. Dia hanya kasih refer artikel aja kan. Iya, benar. Jadi ya dengan kayak gitu, you see, ada hal-hal baru yang gue pelajarin gitu loh. Iya. Jadi ya gue ngerasa live ini sangat beneficial. Bukan beneficial buat penonton aja, buat gue juga gitu loh. Gue dapat keluh kesah yang baru.
ada orang-orang daerah yang nonton dan mereka tuh agak gelisah, maksudnya kayak terutama yang di Kalimantan, ini udah rahasia umum, semua tahu di Tujang ada Safir. Tapi kok nggak ada apa-apa gitu loh. Iya. Ya jadi maksud gue enaknya live tuh reach out a lot of people gitu. I see. Beda-beda. Jadi you can never really decide. Lu nggak bisa benar-benar putusin hari ini tuh kita mau bahas topik apa. Karena Pasti itu akan berkembang. bakal berkembang dan berkembangnya ke arah mana? Let netizen decide. Cuman kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang harus difilter ya. Jadi gue pengen juga ngomong ke netizen. Ini namanya sesi live. Ini dalam dunia apapun. Selain dari kita harus jujur, kasih informasi tepat apa, kita harus menjaga adab. Nah kadang-kadang ada tuh pertanyaan netizen yang lo harus sedikit filter. Itu mancing-mancing lah. Mancing-mancing. Nah kayak salah satu di live kita. Kita Ada lagi ya? live. Ada yang mancing ya? Kita lagi live asik-asik, tiba-tiba ada yang random guy, Iya. don't know who he Ngomong is. apa? Perang James Lab nih. Oh, yang itu. Gue kayak, aduh, gue kayak, ya tapi ya udahlah. Maksud gue, kadang-kadang ada yang kayak gitu, tapi bagus dia keluar di situ. Kita lurusin gitu loh. Gak ada perang James Lab tuh dari mana? Yang kita perangin sama-sama justru lab-lab yang abal. Ini kan gitu kan? Iya. Jadi ya live ini tuh sesuatu yang interesting, ever evolving dan ya gitulah. Tapi gini Des, di live itu Des, Gue sambil minum dan please. Gue tahu ya sebagai host, ya kan lu sebagai host, gue juga sebagai host, tapi bedanya maksudnya gue nggak live, lu kan live Des. Kayak gue di podcast Des, gue ada beberapa kali gitu kan, gue mendapati jawaban atau informasi yang disampaikan narasumber ini keliru secara substansi ataupun konteks. Oke. Ya kan? Oke. Di podcast, gue demi kebaikan pemirsa gitu ya. Iya. Artinya, gue nggak mau kan sarana ini dijadikan sebagai sumber informasi yang sebetulnya keliru. Paham nggak lo? Paham. Ya kan? Paham. Misalnya dia sampaikan A, B, karena kadang-kadang gue nggak bisa langsung ngebantah, Dis. Iya. Khawatirnya dianggap nanti, kok lu undang gue tamu, lu main bantah-bantah gitu aja. Iya. Gue masih cari cara gimana cara ngebantah yang proper, ngerti nggak? Iya. Ya. Iya. Jadi, turns out-nya akhirnya gue putuskan, oke, gue harus cut bagian ini daripada menimbulkan persepsi atau informasi yang salah. Iya. Tapi lu di live kan nggak bisa lakukan itu. Nggak bisa. So, apa yang lu lakukan? Lu ngelakuin apa ketika hal semacam itu terjadi? Dan gue yakin pasti pernah terjadi. Sering terjadi, Dam. Oke, pertama, ini so far yang gue lakuin dan of course gue akan improve. Gue bakal cari cara untuk lebih sopan, lebih bagus, lebih tepat lah. Iya. Kadang gue ngelihat lawan bicara gue. Kadang tuh lo harus baca psikologi orang yang lo panggil. Oke? Betul. Nah, ada beberapa orang, ya mungkin gue nggak mau nyebut nama ya. Iya. Enak. Nah, dia, kita lagi ngomong-ngomong, tiba-tiba dia membahas sebuah hal secara gemologi itu salah. Nah, dengan sangat sopan, gue stop dia. Oke. Gue stop dia. Dengan cara sangat sopan, maksud gue nggak ada judgmental, karena maksud gue ini hal yang, ini tuh bidang gue gitu. Iya. Lu bukan gemolog, lu salah ngomong itu sangat wajar. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman jangan sampai penonton yang salah, yang denger ini jadi salah pengertian. Nah, jadi I let him finish talking. Gue karena podcast itu, live itu sesi di mana gue pengen gue denger omongan orang, gue denger apa yang ada di pikiran orang secara full. Nah, nanti apa hal yang perlu dibenarkan atau apa hal yang perlu didiskusikan, baru kita diskusin bareng-bareng. Oke. Nah, biasanya gue beberapa kali gue benerin itu. Oke. Jadi pengertian dia, dan alhamdulillah mereka nih mau nerima. Karena ya gitu ya, lu kalau approach sesuatu dengan adab, gue rasa orang tuh Akan bisa secara ngerti. general iya, dan mereka pun akan mau gitu loh mengerti. Kalau lu approach-nya dengan udah gaya-gaya yang semi premanisme mungkin baru deh ya. Cuman kalau lu approach dengan baik, orang tuh initially dia orang baik kok. Gitu loh. Dan kalau kita saling ada self mutual respect
Dan gue yakin orang itu pun akan nerima kritik dan saran dari kita dengan baik. Oke. Nah, cuman kadang-kadang yang gue masih agak ini nih ya, kadang gue ada tamu-tamu juga kan, selain dari anak baru, ada juga tamu gue yang sedikit sudah experience. Nah, mereka ngobrol sesuai dengan experience mereka. Oke. Nah, terkadang beberapa experience mereka ini, nah gue ngerti nih Dam, experience yang mereka ngomongin apa. Tapi terkadang ini terdengar buat orang awam aneh. Oke. Oke. Nah, itu gue masih sedikit. Anehnya itu gimana Mas Luris? Apa pengalamannya itu berbeda sehingga dianggap aneh? Jadi sama gini, yang masih awam. kayak contoh, gue harus sedikit careful karena gue nggak mau menyinggung pihak manapun ya. Iya. Karena nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Oke. Jadi dia udah jualan sebuah batu dengan cara dia, seperti ini. Oke, paham. Oke, jualan dia lumayan mantep, bagus. Dengan caranya. Dan nama dia udah terkenal. Lalu tiba-tiba ada pertanyaan dari netizen yang bukan bidang dia. Terus jawaban dia adalah, barang kayak gitu mah nggak laku. Nah, gue sebagai gemolog juga, dan gue juga sebagai pelaku di pasar, gue ngerti dilema ini gitu loh. Gue ngerti his point of view, karena kan dia nggak mainan barang ini. Jadi dia nggak ini. Dan mungkin dia nggak bermaksud untuk menyinggung. Iya. Cuman orang yang menanya ini, Bisa berbeda ntar tanggapannya gitu ya. kok lo diskredit ini gue nih gitu. Oke. Nah, ada hal-hal seperti itu terjadi. Cuman balik lagi, ini tuh dinamika. Dengan adanya ini, terbuka ruang diskusi. Dan itu terbukti. Di hari Rabu, orang yang nanya ini balik ke gue. Oh gitu. Balik. Karena dia tahu, kan gue selalu bilang nanti Rabu gue ada live gini-gini. Oke. Dia balik beneran. Mungkin dia punya perasaan yang dia pendam gitu ya. Iya. Dia balik ke gue. Perasaan belum keluar gitu. Iya, kok kayak gini gitu. Dan gue jelasin dia di situ. Gitu. Maksud gue kayak ini kayak gini gitu. Ya sekarang balik lagi, lu jualan ini gitu gue tanya. Lu jualan, let's say ini gue ambil contoh ini ya, lu jualan translucent gemstones. Tiba-tiba lu kalau gue kasih batu big tree, lu juga bingung kan jualan gimana? Pasti bingung. Iya kan? Bahkan lu bakal kan? Iya. Jadi maksud gue, lu tolong pahami hal itu. Dan akhirnya gue ngerasa yang gue puas ya. Yang tadinya dia datang dengan amarah, dia pulang dengan pengertian baru. Itu gue puas banget. Gue puas banget. Jadi, gue ngerasa itu ngebuka sebuah ruang diskusi. Dan ruang diskusi itu sesuatu hal yang sangat dibutuhin. Diskusi yang terarah, yang baik ya. Iya. Itu sangat dibutuhin untuk perkembangannya industri ini. Oke, betul. Setuju banget. Jadi memang pertamanya mungkin awalnya harus ada konflik. Cuman as you grow up ya, as you become mature, lu kalau udah dewasa, lu tahu kalau konflik itu tuh ya ada dua cara. Either lu mau lawan pakai api juga, Atau mau resolusi. Dan selalu the better option is resolusi. Pertama lu dengerin full, nggak ada salahnya lu dengerin. Lu dapat hal baru, lu dapat idea baru. Dan it's something interesting juga Dam ya. Betul. Selama gue ngelakuin live, itu tuh bukan gue ngajarin orang. Lu lebih banyak belajar dari orang. Banyak belajar dari orang. Banyak belajar point of view orang. Dan itu penting loh. Di dalam dunia batu tuh kita harus ngerti karakter orang. Tadi kan gue bilang kan gue baca karakternya orang. Iya. Dan itu live gue ngebantu itu banget. Gitu. Memang sih banyakan juga yang gue panggil gue udah kenal sebelumnya gitu ya. Tapi kan pasti beda kan dengan lo ketika lo engage ngobrol. Iya, dulu kan temen gitu loh. Maksudnya interaksi gue dengan dia bercanda. Cuman kalau ini gue harus mengarah lebih ke serius gitu. Cuman ya gue jadi ada sedikit
hal general yang bisa gue mulai lah pembicaraan kita gitu. Iya. Nah jadi tapi ada juga beberapa orang-orang yang gue jarang interaksi, cuman gue panggil dan turns out good gitu loh. Nah jadi ya gitu deh. Oke, terus cara lo, Dres, menentukan tamu-tamu yang akan lo undang itu gimana? Gimana lo mensortir itu? Kan mungkin yang bisa diundang katakanlah ada 50, Dres. Oke. Tapi kan nggak mungkin blindly lo undang kan? Pasti kan lo pertimbangin lo mau undang yang mana. Gimana cara lo mensortir itu, Dres, gitu? Atau menentukan siapa yang mau lo undang? Itu ada banyak faktor. Pertama faktor gue ngelihat biasanya perkembangan dari live sebelumnya, orang lebih interested mau tahu tentang apa. Pertama. Oke, dari live yang sebelumnya. Berarti itu berpengaruh atau memegang peran buat lo nentuin tamu lo berikutnya? Salah satu. Okay. Ada banyak hal. Oke. Nah, jadi kayak misalkan gue undang seorang James Dealer ya, yang baru main batu, dia main medium low, cuman kenapa gue panggil dia? Karena gue ngerasa lu juga udah panggil dia, Habib Ali. Oke. Nah gue manggil dia tuh karena menurut gue sesuatu yang gue appreciate dari dia baru main berapa tahun, cuman dia udah berani ke Bangkok belanja sendiri. Ada gebrakannya lah. Ada gebrakan, which is nggak gampang ya. Banyak orang tuh sudah bertahun-tahun tapi ngambil step untuk itu. Batu tuh dan bisnis yang dibutuhin keberanian juga, bener kan? Bener. Nah dia berani ambil that decision, dan gue interesting nih, kenapa nih? Nah begitu gue discussion sama dia, akhirnya gue liat netizen mulai banyak nanya tentang batu luar, yang eksklusif, yang premium. Kayak kenapa sih batu sini sama luar tuh beda? Oh itu terjadi setelah obrolan itu malah. Iya. Sebelumnya malah agak jarang tuh pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Iya, karena as gue bilang tadi, live itu benar-benar dinamis banget dan lu susah untuk bikin sebuah konsep. Lu bisa bikin konsep general. Iya. Pertama pasti perkenalan. Betul. Kedua hal yang disebutin. Terus ketiga, keempat, kelima tuh biasa berkembang kan. Sesuai dengan obrolan yang terjadi. Iya, karena yang nonton tuh siapa beda-beda. Dan pertanyaan yang ada di benak mereka juga beda-beda. Nah begitu, gue lihat nih, gue coba analisa, ternyata orang-orang tuh tertarik kayak gini. Akhirnya next gue panggil Bro Irsanwu. Oke. Ya, karena kita sama-sama tahu Bro Irsanwu main barang-barang yang premium. Iya. Nah jadi itu adalah salah satu gimana gue menentukan. Jadi ada kesinambungan juga tuh ya. Iya, terus hal lain, gue juga pengen ngasih lihat, gue pengen ke depannya tuh gue bukan cuman panggil James Trader. Nah, gue berhasil manggil satu content creator. Oh ya? Hari. Oh iya. Iya. Content creator batu. Higers. Iya. Iya, konten. Pernah datang podcast gue yang dulu. Iya, yang POV ya. POV. Iya. Nah, jadi gue manggil dia juga sebagai content creator karena ya dunia batu tuh bukan cuman pedagang, cuman zaman sekarang apalagi ya. Content creator gimana, dan lo harus tahu live itu juga rame luar biasa. Ternyata banyak orang yang haus akan ilmu itu. Karena lo tahu Bro Hari lah, lo udah ngobrol sama dia secara teknis. Rame tuh ya live itu dia. Rame. Benar-benar stagnan di 50 sampai sempat 80-an. Oke. Jadi dan stay gitu loh orang-orang. Iya, bukan sekedar keluar masuk doang. Bukan, dan pertanyaan demi pertanyaan, dan pertanyaannya gue seneng banget. Karena mungkin relate ya sama yang mereka lakukan kan. Iya. Bagaimana meng-capture warna batu. Exactly. Atau melihat warna batu seperti apa di layar kaca gitu kan. Dan Bro Hari sangat-sangat maksudnya gue articulate lah. Articulate. Dia langsung, misalnya saya pakai ini, bentar ya, dia keluar dulu dari live, dia ambil barangnya. Iya. Ini lensa yang saya pakai buat makro. Ada yang lebih bagus karena dia tahu teknis dia, itu bidang dia. Iya. Wah, dalam banget gitu loh. Sampai teknis-teknis yang gue sendiri pun jadi belajar hal baru gitu loh. Iya. Dan lo tahu kan sekarang dunia batu tuh sedikit berubah, online tuh jadi penting. Iya. Jadi banyak di sana out there pedagang-pedagang baru yang lagi coba
untuk bikin video baru atau apa, dan mereka ngerasa sangat terbantu dengan adanya live kayak gini. Mereka dapat insights baru. Nah, jadi ya live gue itu kenapa? Gimana gue milih? Ya gue milih dari konteks yang ada lah. Oke. Gitu loh, konteks yang ada, kira-kira dari analisa gue siapa yang perlu gue panggil gitu loh. I see. Itu juga sebenarnya ada banyak faktor sih ya. Banyak faktor, betul. Ada juga faktor-faktor sebenarnya gue memanggil dia, cuman dia lagi keluar negeri, dia lagi keluar kota, jadi gue harus Cari yang schedule. Iya. Terus gue undang gemologist. Udah siapa aja sih yang datang? Gemolog Navid. Navid udah ya? Navid udah. Navid duluan ya? Baru Navid ya? duluan. Oke. Navid duluan, terus lu, Pak Nuk. Oke, bertiga. Baru itu. Nah, Pak Nuk juga. Luis belum? Belum. Nanti ada time. Gue nggak pengen sekaligus jebret. Iyalah, jangan. Betul, sama-sama. Jadi ada gap-gap lah gitu. Terus, tapi tentunya gue bakal panggil. Apalagi Dam, lu tahu, gue selalu gamblang ngomong ini ya. Jadi salah satu yang pengen gue lawan adalah Lab Abal. Salah satu menurut gue yang bagus untuk kita lawan Lab Abal adalah memperkenalkan lab yang nggak abal. Iya benar Ya, kan? berkolaborasi lah. Iya, berkolaborasi. Antar lab, antar Iya. gemolog, antar pedagang. Bener. Dan lu tahu sendiri kan, Dam, maksud gue di balik layar, kadang orang tuh nggak tahu. Tapi kita tuh sebenarnya saling ngobrol, Betul. kita tuh saling tukar pendapat, saling ini gitu loh. Iya. Nah cuman kadang kan itu nggak terlihat orang, jadi orang melihat itu seolah-olah apa gitu loh. Iya. Gua sebenarnya kalau bicara jujur deh, saat ini itu sesama gemolog jauh lebih dekat. Iya. Kalau kita flashback ke 10 tahun lalu. True. 10 tahun lalu itu jauh lebih sendiri-sendiri. Iya. Ya. Sekarang enggak sih menurut gua. Hmm. Kayak gue sering banget kan, misalnya lu sama kita, gua sama lu sering diskusi. Iya. Ada case ini lu pernah diskusi sama gua. Iya. Luis sering banget diskusi sama gua. Iya. Ya. Aziz, Aziz, iya. anaknya Bang Maulana, Iya. suka ngobrol sama gua. Iya. Ya, dan yang lain-lain ya, masuk beberapa kali juga. Dulu tuh nggak terjadi, Des. Bener. Ya. Bener. Sekarang itu terjadi mungkin juga karena pertama faktor teknologi sih menurut gua. Ya. Sekarang kita ngobrol di WhatsApp, ada grup. Bahkan kita sering, kalaupun kita nggak ketemu atau nggak ngobrol, gue lihat lo di live, lo lihat gue mungkin di konten, Iya ya kan? Iya. Jadi meskipun nggak ketemu, tapi lebih terasa dekat gitu. Bener. Dan ini menurut gue bagus, Des. Karena di Bangkok aja, menurut gue nggak sesering itu antar gemolog ngobrol. Iya. Karena di sana banyak banget Des gemolognya. Iya. Di Indonesia gemolog nggak sebanyak itu. Bener. Jadi nggak sulit buat kita rembukan bareng. Iya. Dan saling tukar pikiran, dan menurut gue ini satu hal yang positif. Sangat positif. Dengan catatan ya, kita harus kadang gini Dam, kalau kita ngobrol, apalagi satu profesi, Iya. ada hal-hal yang lu kanan gue kiri, Betul. itu kan pasti kan. Yap. Nah, gimana kita deal with that? Dari diskusi-diskusi kita, dan kita juga pernah ada diskusi-diskusi yang teknikal dan lu kanan gue kiri, ada. Betul. Cuman kita do it in a very dewasa gitu. Betul. loh. Karena gini, sorry gue potong, kanan kirinya kan persepsi kan, Persepsi, bukan fundamental. bukan fundamental, benar. Itu Des, Benar. kuncinya. Jadi menurut gue kunci, dan itu sedang terjadi. Kayak kita kan di Raw Bening ada grup. Iya. Ya ada grup. Menurut gue itu sebuah step yang bagus ya. Ada grup antar gemolog. Kadang-kadang namanya pasar ada aja barang aneh kan. Iya. Kita jadi diskusi. Ini kayak gini. Saling tukar ini. Nah itu juga hal bagus gitu. Terus satu lagi gue mau apresiasi mungkin Bang Beng ya. Oh, dia iya, ngadain acara kami. Iya. Nah dia dengan secara nggak langsung juga bikin sebuah wadah kita pada ngumpul. Dan itu terlihat. Itu semua datang kayaknya, Des. Iya, semua datang. Ada. Lab ini ya. Cuman ada hari-harinya. Nah karena Gue Sabtu Lu Sabtu gue tahu. Gue Iya. dapat jadwalnya. Gue Jumat. Lalu Jumat ya. Karena Jumat libur. Dan gue bilang gue bisa seharian di sana. Oke. Luis kalau nggak salah hari Rabu, Seninnya Aziz sama Pak Agus kalau gue nggak salah ya. Oke.
Nah jadi menurut gue itu hal yang gue apresiasi juga sih dari Bang Beng ya. Jadi dia membuat wadah dan itu terlihat gitu. Dia bikin video kan kompilasi dari kita. Keren juga videonya. Iya keren juga. Jadi iya mempertontonkan bahwa ya kita satu, Gemolog tuh satu gitu loh. Karena kadang ada orang oknum, gue bakal nyebutnya oknum, yang coba menggerecokan, mencoba adu domba, yang mencoba bikin gaduh gitu loh. Iya. Karena dari kegaduhan itu dia bisa nyelip kanan Mungkin kiri. gini deh sih, mungkin di netizen kita ini gak terbiasa melihat yang namanya persaingan sehat, Des. Iya. Gini loh, maksud Iya. gue gini. Iya memang lab ini ada banyak ya. Iya. Kita memperebutkan satu kue mungkin ya. Oke. Tapi apa bedanya dengan para pedagang? Sama kok. Iya kan? Pedagang Bener. batu juga sama. Pedagang batu banyak tuh. Benar. Apakah akan dibilang perang pedagang batu? Kan enggak juga. Benar. Jadi gue ngeliat kayak I think it's fine, marketnya seperti ini nggak masalah gitu. Setiap orang kan punya, pertama ada rezeki masing-masing. Iya. Ya kedua ada segmennya masing-masing. Bener. Meskipun satu kue, tapi mungkin si Idris ini customernya makan bagian atas. Iya. Oh Gary makan bagian tengahnya. Iya. Lab lain makan samping, kan bisa gitu, ya kan? Benar. Dan itu bisnis gitu. Kenapa mesti Dan honestly speaking ya, kalau kita ngomong batu Dam, apalagi kita ngomong batu middle up, gunanya lab itu nggak berakhir pada pertama kali batu itu dilabkan. Bener nggak? Betul. Orang sekarang kalau udah membeli barang yang let's say ratusan juta, biasanya sebelum mereka melakukan transaksi, ini yang smart buyer, mereka akan cek batu itu, dan kalau bisa di beberapa lab malah. Iya. Jadi maksud gue, lu kalau lu ambil logik kayak gitu, kue tuh nggak pernah putus, kue tuh ada terus, Iya. nggak perlu lu perdebatkan itu. Iya. Cuman apa yang lu harus lakukan, lu harus improve diri lu sendiri, jadi dengan creativity, which is beautiful ya menurut gue. Jadi di saat customer ini mau recheck, mau apa, ya lu mempresent diri lu sebagai orang yang kredibel, lu bisa percaya gue, Iya. kan gitu kan? Betul. Jadi maksud gue, ya there is nothing to argue about that gitu loh. kayak itu hal yang lumrah gitu. Cuman ya kadang-kadang, nah gue suka banget tuh omongan Richard Hughes, greed. He mentioned the word greed, Yep. people's greed, Serakah. Nah serakah orang bisa berbentuk banyak hal. Betul. Iya, dan kadang duit bisa menjadi sebuah hal yang mendorong orang untuk menjadi serakah. Betul. Nah, cuman pasar yang sehat itu terjadi kalau lu bisa kontrol greed. Betul. Nah, dan greed itu bisa terkontrol menurut gue dengan informasi yang tepat dan fondasi kita yang kuat. Nah, Karena cobaannya banyak sekali. banyak sekali. Godaannya juga banyak. Bener. Dan gue sangat suka, kenapa gue apresiasi Bang Beng ya. Jadi dia tuh mempertontonkan bahwa look, Gemolog nih ngumpul kok. Gemolog deket. Jadi orang-orang yang coba, karena ada gue inget di saat gue masih di lab lama gue, tiba-tiba lu ngontek gue, lu bilang, ini ada orang bersikeras. Iya. Ini ada hasil dari MRI ya? MRI. Dulu ya? Bang Idris sudah no hit. Terus gue tanya, ada nggak? Nggak ada hasil labnya. Sepik doang gitu loh. Iya. Jadi maksud gue ada orang-orang yang mempergunakan itu, ya coba cari celah gitu loh. Betul, itu banyak. Gue ini cerita baru banget kejadian, Des. Ya. Jadi gue dikirimin video live orang. Di live tersebut ada satu akun ngomong gini, Des. Ya. Tadi kan Live TikTok nih. Iya, live TikTok. Tadi kan lo cerita orang bahwa lab 1 ngomong ini, lab 1 udah ngasih ini. Kok lab ini beda hasilnya kan gitu. Kalau ini case-nya lebih unik lagi, Des. Dia bilang di live, "Bang, udah dengar belum kasus lagi rame?" "Kenapa rame?" kata dia. Ditanyakan sama si hostnya. "Kenapa?" "Iya, jadi lab Jakarta nih kasih minor Columbia Emerald. Lab yang sama di Surabaya ngasih moderate Zambia. Tolong dong Bang, dibahas Bang, lagi rame itu sampai gagal transaksi segala macam." For context, meskipun dia nggak nyebut, lab yang ada di Jakarta dan Surabaya cuma GRI, Des. Iya. Oke? Iya. Gue dikirimin videonya, gue cari akun, Des. Gue kejar akun, Des. Gue kejar akunnya,
gue hubungin hostnya pemilik akun yang lagi live, dan gue kasih tahu juga sama orang laporin ke gue. Gue kronologisnya gue jelaskan gini. Pertama gue bilang gini, kalau Origin Zambia sama Emerald itu tuh dua grup yang berbeda, gue bilang. Itu grup Origin yang berbeda. Colombia itu High Chromium Group, ya kan? Sedangkan Zambia High Iron Group, gue bilang. Jadi harusnya kalau gemolog saya nih di GRI nggak ngeblank, nggak mungkin salah. Kalau kita salah berarti gemolognya ngeblank. Kenapa? Karena ngeceknya udah pakai alat advance untuk memisahkan grupnya. Tapi bisa aja ya. Berarti kalau emang GRI salah itu ngeblank. Tapi sabar, gue bilang. Gue mau cari ujungnya. Gue chat orangnya. Gue chat, halo Pak. Bang, sorry nih Pak. Lu chat akun lu? Gue dari akun gue hubungi gitu. orang tersebut yang nyebarin itu. Karena gue mau tahu. Gue bener mau tahu, bener nggak pegawai bener nggak gemolog gue di Surabaya salah? Atau gemolog gue di Jakarta yang salah? Siapa yang salah? Gue mau tahu. Karena kesalahan ini nggak boleh. Kalau Sri Lanka, Madagaskar itu masih oke. Sri Lanka, Birma, atau misalnya Zambia sama Brazil. Zambia, Ethiopia, it's fine, bisa gue pahamin. Atau oil, minor moderate, gue gak akan pusing. Gue pernah bikin satu barang gue di JIE beda 2 bulan, Riz. Satu moderate, satu minor. Pernah. Gue pernah ngalamin itu di JIE, Riz. Ya. Tapi ini kan originnya Zambia sama Colombia. Gue tanya, Pak, sebelum gue tanya dia, gue bilang ke dua orang yang satu yang host yang live ini sama yang laporin. Biasanya yang terjadi adalah lab yang satu bukan GRI, lab lain. Orangnya recheck, hasilnya beda di GRI. Transaksinya gagal, marah-marah. Itu kan suka terjadi. Karena dari awal dia nggak nyebut nih. Dia nggak nyebut, tapi dia bilangnya lab Jakarta sama lab Surabaya, lab yang sama. Lab yang sama. Dia bilang lab yang sama. Jadi udah pasti dia buat ceritanya adalah GRI. Gue yakin. Kayaknya kemungkinan ini bukan GRI sama GRI deh. Gue yakinnya gitu. Gue mau buktiin dong. Gue chat, Pak, katanya begini ya cerita. Oh iya Bang Adam, maaf, iya saya dengar gini. Oh katanya Pak, iya katanya begitu. Bapak udah lihat sertifikatnya. Besok saya mintain ya Pak, kata dia gitu. Saya mintain ya Bang Adam ya sertifikatnya. Oke, saya tunggu ya, gue bilang. Saya tunggu. Besoknya ngabarin, Bang Adam maaf, ternyata lab yang satu lab ini. Jadi bukan dua-duanya GRI. Nah Pak, lihat kan Pak, gue bilang. Hati-hati Pak, Bapak di live orang loh. Ngomongin kayak gitu, itu kan sama juga menjatuhkan. Tapi kan saya nggak nyebut GRI, tapi kan lab yang ada di Jakarta dan Surabaya cuma GRI. Lebih build opinion sebenarnya. Jadi tolong Bapak klarifikasi. Tapi terserah, kalau Bapak nggak klarifikasi pun nggak masalah saya. Tapi sekedar pelajaran buat Bapak, hati-hati Pak. Iya Bang Adam, saya mau cari, nanti saya mau kejar siapa nih yang nyebarin isu begini tentang GRI. Gue bilang udah biasa itu. Banyak yang kayak gitu. Cuman karena gue penasaran, Dis. Kalau betul gue salah, oke, kenapa gue bisa salah gitu loh. Jadi hal-hal kayak gini, ini buat netizen juga harus dewasa. Bener. Kita itu jangan biasain percaya katanya. Informasi kalau udah katanya, aduh Dis, nggak usah jauh-jauh lah. Gue ngomong ke lu ngomong ke si C ngomong ke D. Jangan-jangan apa yang gue sampaikan udah beda ke si D itu. Bukan karena lu niat beda, tapi kan cara kita mengkomunikasikan sesuatu bisa berbeda kan? Intonasinya udah beda. Bisa aja ada konteks yang missing dalam perpindahan transfer informasi tersebut kan? Jadi itu yang menurut gua netizen Indonesia perlu jauh lebih dewasa. Jangan gampang kemakan. Ini sekarang ini era gampang buat memvalidasi apapun, Riz. Bener. Itu omongan yang gua maksud tadi itu loh. Tadi kita sempat di bawah ngobrol. Bola panas, kalau zaman dulu kita diemin, hilang. Cuman bola nih panas, kalau sekarang kita diemin. Itu tadi Casey tadi pagi lo ngomong sama gua. Itu zaman sekarang tuh karena teknologi ya. Teknologi dan live dan langsung gitu. Kadang tuh barangnya tuh ini. Barangnya tuh A. Kalau dulu kita diemin, A itu hilang. Karena nggak ditanggepin gitu, nggak dilanjutin, nggak ada media untuk memperpanjang urusan gitu ya. Jadi lama-lama orang juga bosen lah gitu loh. Dari mulut ke mulut berhenti di situ udah gitu. Cuman kalau zaman sekarang ada A, tiba-tiba ada B nih yang punya sentimen buruk terhadap. Gue tambahin F. Bumbu deh tuh ya kan. Bumbu.
wah ada orang lagi, dia punya grup sendiri, rame-rame nih, diajak anjing, ajak, ayo, ini bikin, Iya. ujungnya yang tadinya malam ini lu lihat ini masalahnya A, aduh besok gue urus deh, lu bangun tidur lu lihat ini udah A, F, M, Z, aduh lu udah harus dilurusin gitu loh, dan gue tahu dan bagus lu lurusin gitu loh. Iya. Jadi menurut gue ya zaman sekarang perlu lah hal-hal kayak gitu. Dan tapi cara meluruskannya juga kita mesti benar kan? Nah, Kita nggak boleh nggak asal-asalan boleh. juga. Adab itu tadi. Iya. Adab lu gimana? Jadi jangan sampai ini tuh terkesan kita juga karena gini Dam ya. Kita lab itu kita juga menjadi secara nggak langsung kita tuh menjadi contoh. Iya. Contoh dunia batu permata, industri batu permata di sebuah tempat. Itu adalah labnya. Iya. Kalau labnya amburadul, Betul. kalau labnya enggak sophisticated, Iya. biasanya nih yang terjadi pasarnya juga nggak sophisticated. Betul. Ini gue pernah bahas waktu Nova, Luis kan pernah podcast sama gue, cuma belum tayang. Oke. Gue bilang di podcast dia juga, gue bilang bahwa kita itu bisa shaping the market sebetulnya. Kita mau bawa arah market kita ke arah mana, Iya. itu secara langsung dan tidak langsung kita tuh punya peran besar. Jadi kita ini mesti juga mencerdaskan diri kita, kayak tadi lu bilang. Iya. Kalau kita nggak improve, kita nggak update, kita nggak keep up dengan everything going on di dunia ini, di dunia gemologi, market kita juga akan ketinggalan. Iya, true. Orang Indonesia ini kan cenderung seneng kalau dibohongin. Iya. Batu gue bukan Alexander, bilang Alexander, happy mereka gitu kan. Iya. Tapi kan sebetulnya itu buruk Des, jangka panjangnya. Sangat buruk. Itu buruk buat ekosistem perbatuan kita. Gimana mau pinter. Iya. Jadi kita itu secara lu sadar nggak sadar peran kita itu vital Des. Nah, Sangat peran yang ini balik lagi tergantung kita. Kita mau apakan peran ini. Kita mau serius berperan untuk kepentingan lebih besar atau enggak. Pilihannya ada di kita Des. Iya. True. Kayak gue yakin lu memilih untuk berperan lebih baik dengan apa? Lu ngadain live session, Iya. lu ngadain edukasi, itu kan satu langkah yang mungkin kecil, tapi kan efeknya bisa jadi besar, Iya. gitu. Kayak kemarin nih, ini baru kemarin live session gue yang sendiri hari Rabu. Itu seru tuh. Jadi gue sengaja pakai sebuah cincin. Itu cincinnya cincin custom. Kuning, pakai moissanite, Iya, batunya udah laku. iya, oke. Gue pakai, gue bilang kan, gue pakai live nih, gue liat sepi nih. Nah biasa nih netizen nih, Nah, kalau ada yang giveaway, rame. jebret gitu kan. Yang nonton luar langsung masuk. Iya. Gue bilang, kan gue kan di lab ada batu spesimen kan. Iya, oke. Ada batu-batu spesimen. Nah, gue kebetulan lagi ada emerald dari Brazil 0,64 karat apa. Udah memo gue bikin. Oke. 6 berarti? 0,64 karat. 0,4, oke. Gue bilang gini, look, dari jauh kan, live, yang bisa nebak ini gue pakai batu apa? Gue kasih nih emerald, Brazil insignificant, udah ada memo, ongkir gue yang tanggung. Gue inget tuh pertama gue live yang nonton 25, langsung 60. Segitu ya? Iya, tok 60. Citrine, demantoid, ini, yellow sapphire, gini, karena kuning, mangkoknya kuning. Oke. Salah, gue bilang. Nggak apa-apa, terus. Itu 15.33, gue bilang 15.35 berhenti ya. Orang nggak berhenti-berhenti ngomong. Apapun dia ngomongin. Sampai ada yang ngomong blue sapphire, terus ada yang jawab, goblok, nggak ada biru-birunya. Terus, oh iya ya kata dia, yellow sapphire deh, udah yellow sapphire, udah. Rame tuh, rame. Udah 15.35, udah habis, gue bilang. Oke, ada tuh satu orang gue ingat. Dia bilang, bang coba deketin. Nah anjing kalau deketin ketahuan kan. Gue bilang enggak, dari tadi gue udah jauh. Nggak fair gue bilang. Yang jawab dari jauh kalau gue deketin ntar lu lihat kilaunya, gue bilang itu bakal nggak fair, gue bilang. Oh, make sense kan dia. Ini dia tebak-tebak juga. 15.35. Oke, udah semua ya, gue bilang ya. Gue nggak jadi rugi nih. Gue deketin. Anjing, dia bilang kosong.
Ternyata cincin kosong. Ternyata cincin kosong. Akhirnya gue bilang, gue mau kasih pelajaran. Gue bilang pelajaran pertama, anything that sounds too good to be true, it's usually fake. It's usually ada loophole. Itu di dunia batu permata. Itu banyak case-nya orang itu tergoda dan Banyak akhirnya banget. salah. Orang kan pengen free. Iya. Anjing gue nggak harus bayar ongkir, gue dapat emerald, insignifikan, Brazil, hijaunya bagus. Itu sebenarnya baru spesimen gue. Iya. Jadi dan beneran kalau ternyata ada yang jawab, gue bakal kirim. Iya. Gitu. Cuman pertama itu gue bilang. Kedua, ya lu tuh butuh lab, lu butuh tahu. Kalaupun itu ada batu, itu batu apa? Lu nggak bisa tebak by video. Jadi buat temen-temen nih gue bilang yang suka ngirim foto tiba-tiba batu gue batu apa? Kalaupun kita bisa, kita nggak mungkin ngomong gitu deh. Iya. Mungkin kita ada gambaran ya batu Iya. hijau emerald, tapi kan asli nggak asli treatmentnya. Gue merasa itu bahaya dong. Bahaya lah. Karena gini, itu udah pernah kejadian di gue. Jadi ada orang, karena dia temen gue, dia coba maksa. Gue coba interpretasin sebuah batu dari foto dan video. Dikirimin tuh video, gue maunya kayak gimana. Oke. Akhirnya karena dia temen, gue nggak enak. Gue coba ikutin, ya udah gue bilang menurut gue ini gitu. Tiba-tiba obrolan di luar, Dam. Udah dicek oleh gemolog Masa? Idris, ini adalah ini. Akhirnya beli dan hasilnya beda. Oh ya? Nah, itu kan merugikan gue kan. Iya. Dan merugikan dia juga sebetulnya. Des. Merugikan dia juga, cuman maksud gue belajar dari situ gitu loh. Bukan gemolog nggak boleh, bahaya kayak gitu. Bapak gue sering ngomong bokap, gemolog itu jangan bertanding di luar ring. Iya. Itu menurut gue advice yang bagus banget, Riz. Hmm. Ya kan, kita nih jangan mau memberikan satu By the way, opini. Dam, gue pengen komplimen kopi lo enak banget. Enak ya, dulu ya. Boleh nggak? Masih ada, Riz? Mau? Aman, I just take once a day, man. Oke, sure. Gue 2 kali. Enak ya? Enak. Jadi pada intinya, Riz, menurut gue itu, kita tuh nggak boleh ngomong di luar ring kita. Iya. Bukan karena, ini gemolog, matre lah, mata duitan, mau dibayar. Bukan. Iya. Ngerti nggak? Bukan itu poinnya. Hmm. Poinnya adalah omongan kita itu bisa dijadikan satu pegangan kan? Iya. Iya dong. Iya. Kalau once ternyata setelah masuk ke lab hasilnya beda gimana? Nah, iya. Siapa yang bisa bertanggung jawab akan hal itu? Benar. Iya kan? Benar. Lu nyuruh kita menilai berdasarkan gitu, jangan sih. menurut gua. Jangan. Benar. I learned that the hard way gitu loh. Akhirnya Iya. gue jadi ke-drag ke hal yang nggak perlu gitu loh. Iya. Tiba-tiba pembeli ini marah-marah ke gue, ini waktu itu katanya gini, waktu itu, gue bilang kapan, siapa? Si Anu gitu. Gue gak mau nyebut nama ya, Iya. karena dia juga temen gue juga. Iya. Akhirnya gue telepon di tempat. Oh, lu telepon langsung ya? Di depan, maksudnya biar pembeli klarifikasi ini, lah. iya, juga tahu. Iya. Gue telepon, Bang, kan waktu itu abang nanya kayak gini, saya ngecek batunya. Enggak sih Bang, saya video gitu. Akhirnya ya clear gitu masalah. Cuman dari situ gue belajar. Belajar ya. Gue juga belajar, maksud gue ya gue sebagai gemolog, itu juga pelajaran buat gue gitu loh. Jadi jangan sembarangan. Itu juga gemolog tuh shape market. Iya. Omongan kita tuh jangan lightly kita kasih gitu. Iya. Dan gue setuju banget omongan itu, it's not about lu pengen untung biar lu dibayar. No, it's about integrity, it's about giving the right Opinion, information. Iya. Betul. Karena informasi sekecil apapun yang lu miss, itu dampaknya gede banget loh. Dan. Betul. Setuju gua. Apalagi kalau kita udah ngomongin high end Ya. goods ya gitu loh. Nah jadi ya itu sih yang gue pelajarin. Ada banyak sih hal yang gue pelajarin ya di dunia batu. Dan ya gitulah. Gua mau balik sedikit tadi soal lab abal-abal deh, Des. Oke. Definisi lab abal-abal. Itu apa, Des? Ini I'm curious to know, benar-benar curious dari lu, apa mendefinisikan lab abal-abal itu, Des? Oke. Banyak yang nanya juga ini ke gue. Oke. Dan seperti yang gue udah bilang ke lu, gue pengen, karena gue nggak pengen di sini tuh nyari musuh, gue nggak pengen di sini. Gue pengen ini tuh sebuah pembahasan yang sehat. Betul. Jadi gue personally ngerasa
sebuah lab yang kredibel ada beberapa kriteria, ada beberapa bukan faktor, ada beberapa key points yang mereka harus punya. Pertama, tempat. Mereka harus punya tempat. Tempatnya tuh bukan, gue nggak bilang lo harus di in the posh area, di mall ternama. Gue nggak bilang itu. Sehingga ada fisiknya ada tempat itu. Lo bikin di rumah lo, nggak apa-apa. Tapi jelas gitu, ada nih di sini. Orang mau bikin di sini. Kedua, dan ini paling krusial ya, lo harus tahu gemolognya. Karena lo harus tahu siapa yang lagi memeriksa batu lo, siapa yang lagi memberikan opini terhadap batu lo, itu tuh siapa. Dan itu panjang ya, itu siapa gemolognya tuh bukan cuman itu, tapi gelar dia apa, jam terbang dia apa. Jadi itu dua hal yang penting. Karena begitu gue lulus GIA, gue kan sempat kerja di ICGL ya. Itu gue ngerasa banget. Begitu gue lulus GIA itu gue ngerasa gue bisa. Gue udah nguasain batu nih. Ternyata kan sekolah itu. Gue masuk ke lab, teng-teng. Di GIA, lu disuruh bahas hit no hit. Batunya tuh udah gamblang banget. Semuanya ini hit gitu loh. Ini lu masuk ke lu ngecek satu batu. Batunya panjang. Sebelah kanan ada diskoid, sebelah kiri ada utuh. Nah lo. Bingung kan? Ada pokoknya aduh gila deh, batu tuh gila. Dan itu aja terjadi sama orang yang sekolah. Dan ya one thing yang gue puas dengan apa step yang udah gue ambil ya, dan itu gue sempet kerja di beberapa tempat. Itu gue udah tadi mau bahas itu juga. Iya. Jadi gue ngerasa gue mendapat sebuah hal yang menurut gue itu privilege buat gue jatuhnya ya, adalah gue belajar dari point of view orang lain yang udah lama di bisnis ini. Jadi dari dulu di CGL kan Om Syahin ya. Om Syahin juga kan gemolog lama. Om Syahin juga belajar dari Jerman. Dan serunya nih, lu dapet orang yang belajar dari tempat lain, dia punya set of ilmu lain gitu. Dia bisa di-combine ilmu itu. Dan lu bisa dapet beberapa hal. Terus gue sama Mas Nuk. Mas Nuk orang yang sangat gue inin banget sih. Gue respect banget sama dia. Banyak banget hal yang jasa lah, ya kan? Iya. Dan passion Mas Nuk mungkin kadang orang tuh kalau ngobrol Mas Nuk, kalau dia cuma ngobrol sebatas ngobrol, dia ngerasa Mas Nuk kayak ya apa adanya banget. Tapi sebenarnya kalau lu ngomong deep sama Mas Nuk, dia dalam orangnya. Urusan batu dalam dia. Dalam. Dan dia benar-benar ngulik. Mas Nuk tuh orang yang suka ngulik. Super technical. Iya. Dan itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi gue belajar banyak banget juga sama Mas Nuk gitu. Nah terus, menurut gue ini tuh privilege buat gue. Dan selain dari hal-hal teknikal, journey gue juga, ya ini juga another privilege ya dari keluarga gue. Kita kan generasi keempat mungkin ya dalam dunia batu permata. Jadi selain dari hal teknikal, hal lapangan tuh gue dapet dengan keluarga kita gitu. Kita juga keluarga kan. Jadi banyak gue nongkrong dengan senior. Dan gue mendapatkan insights yang baru. Dan insights yang beautiful banget. Nah jadi ya akhirnya pengalaman gue tuh terbentuk dari banyaknya apa ya, hal-hal yang berbeda yang akhirnya gue kerucutin. Iya, gitu loh. Dan itu mempengaruhi standar yang lo punya sekarang dalam menjalani profesi lo sekarang ini. Bener, sangat mempengaruhi. Sekarang kan lo pada akhirnya kan lo memutuskan buka lab sendiri kan? Iya. Apa yang berbeda? Apa yang terasa berbeda dari ketika lo ikut orang? Lo kan cari pengalaman pertama di ICGL ya? Iya. Bener ICGL kan? Iya. ICGL, jatuhnya magang lah ya. Magang, lalu lo ke Skylab. Iya. Terus lo ke MRI.
terus akhirnya lu IGC, Iya. ya kan? Apa yang berbeda, Dris? Nah, sebenarnya semuanya tuh berbeda ya. Di saat gue di ICGL, itu gue masih fresh banget. Oke. Dan ya gue beberin di awal mungkin the first month ya. The first month, gue masih untuk gue yang ngeluarin hasil, maksudnya sampai harus dicetak, Belum lah itu. belum. Oke. Itu gue ngomong Lu fair-fairan. masih ada spesifik job lu kerjain ini gitu. Bukan, gue tetap dapat Oke. batu, gue tetap cek, Oke, semua gue oke. cek. Tapi decision akhirnya bukan di lu. Belum di lu. Gue udah bikin, karena waktu itu kan sistemnya komputer ya, kita Oke. tulis di komputer, Iya. semua data yang kita dapat. Tapi gue nggak mau pencet print. Oke. Gue mau Om Syahin datang, Confirm lah. Om Syahin recheck, Oke. dan Om Syahin apakah ada sesuatu yang salah atau enggak. Dia tunggu approval lah dari Gue dia. tunggu approval. Itu the first 1 month lah. Oke. I was doing that. Karena ya namanya udah di dunia kerja ya, nggak boleh salah kan. Betul. Gitu Ini kan bukan sekolah. Iya, jadi itu step yang gue ambil. Dan maksudnya gue ngelihat sendiri, Iya. itu adalah sebuah dunia kerja tuh beda banget sama Sekolah. sekolah gitu loh. Dan sekolah maksud gue, lu gagal lu masih ada next chance. Iya, bener. Kalau dunia ini lu gagal, Ya, lu mesti tanggung jawab dong kayaknya. Nah, jadi the first step I took. Jadi ICGL was my learning process. Oke. Dan it really helped gitu. Sampai gue mendapat keyakinan gitu. Gue mendapat sebuah confidence exactly. Gue mendapat kepercayaan diri. Gue mulai. Lu tau gak, Dam? Gue tuh saking nolnya di Batu tuh, gue bener-bener nggak tahu apa-apa. Gue inget, gue baru pulang dari GIA, tiba-tiba Umar nelpon gue, Dres, di mana lo di sini? Ayo deh, kita makan-makan, kata diajak gue makan-makan kan. Mulai nanya Batu. Tiba-tiba dia tanya gue, Dres, gue mau nanya sama lo, Kalimaya tuh treatmentnya apa aja? Gue bingung. Nah. Kalimaya tuh apa? Karena gue saking blank yang ngerti gak lo? Iya. Kalimaya tuh apa? That was my question. Gue bener-bener nol. Yang gue tahu tuh Opel gitu. Iya. So I mean I was that gitu loh. Cuman ya jadi gue mulai grow. Nah setahun gue di CGL. Nah enaknya di lab juga kan lu ketemu langsung dengan orang dan alhamdulillah Om Syahin juga waktu itu cukup mempercayai gue sebenarnya. Yeah. Dia yang sebenarnya nge-push gue juga, lu harus berani. Lu harus berani take decision, lu harus berani ketemu orang, lu harus berani hadepin orang gitu loh. Karena lu gemolog di sini. Cuman ya jaga adab lu dan gue ikutin apa yang dia minta. Jadi gue mulai sering ketemu dan dengan ketemu dengan pedagang-pedagang dan Umar juga sering datang. Gue kan quite close with him ya. Yeah. Gue baru lebih sadar, gila minim banget ilmu gue gitu. Biarpun bapak gue udah di bidang ini udah puluhan tahun. Ternyata ada banyak hal yang gue nggak masih tahu. Di luar pengetahuan kita gitu. Benar. So I decided beres dari CGL, gue pengen tahu market, Dam. Gue pengen tahu market. Karena gini loh, Batu itu di saat gue beres GIA, gue udah confirm ini adalah karir path gue. Gemology. So you decided at the time ya? I decided at the time. Gue kan lulusan IT, gue graduate IT, gue udah pernah BINUS kerja dulu ya? BINUS, jurusan IT, gue udah beres jurusan IT, gue sempet kerja juga di bidang IT, dan it was not my passion. Jadi begitu gue dapet gemology, awalnya gue pikir gemology apa sih gitu loh. Gue pikir di Bangkok udahlah I just wanna have fun for 6 months gitu. Turns out I enjoyed it gitu loh. Gila, there's so much things in it gitu loh. Jadi pas gue pulang gue udah tahu this is my field gitu loh. Jadi gue benar-benar pengen ngulik apa yang menurut gue kurang. Nah di saat gue udah setahun di CGL, gue ngerasa gue kurang tentang dunia market. Nah terus gue mulai nongkrong di Tevaron, gue mulai nongkrong di Raubening sih karena bokap gue orang lama di sana gitu ya. Jadi
it was easy for me to blend in as well Iya. di raw bening. Jadi raw bening juga tempat yang asik, dan ceper juga maksud gue ya tempat yang asik lah gitu. Sampai terakhir gue dibawa ke Jawa, gue sampai ke Jawa Tengah sih, gue belum sempat ke Jawa Timur, sayang gue. Oke. Padahal Jawa Timur juga kan market yang besar ya. Iya. Nah jadi gue ngeliat market langsung gitu, dan honestly speaking ya, gue bukan yang jualan gila-gilaan. Karena my main aim was mempelajari market. Nah, meanwhile gue bawa barang. Misalnya gue keliling ke Jawa, dari sini consignment gue bawa barang, gue coba. Nah tapi nyampe sana, gue tuh banyakan tuh observe, dan maksud gue ngelihat cara orang bernegosiasi dalam batu permata itu gimana gitu. Iya. Dan itu amazing banget. It's an art gitu. It's an art of itself. It's an art of itself. I'm really amazed gitu. Dan selain dari itu ya, gue juga dapat beberapa insights. Kayak apa sih yang orang lihat? Apa sih yang orang mau? Market Indonesia terutama ya. Iya. Gitu loh. Nah, dan itu interesting banget. Nah, beres dari situ waktu itu kita kan sempet dan pas batu booming, lu inget nggak dulu pernah ada Abami namanya? Tahu. Pak Wiranto pernah mau bikin. Pernah. eh, Ingat gue. Iya, kita dipanggil Pernah meeting dulu kan Pernah di meeting. satu gedung. Iya, deket Gedung, Tamrin, nama Iya, sungai apa gitu nama daerahnya. Nah itu waktu itu gue masih di Cegel, gue dikirim sebagai perwakilan dari Cegel. Dari situ gue mulai kenal, gue kenal Mas Nuk di situ. itu baru mulai ya. Baru mulai. Terus ya perkenalan saya dari Cegel gini-gini. Cuman kan itu nggak lanjut. Nah lanjut karena susah juga Des. Yang diundang bahkan yang bukan Jamalog juga diundang. Iya, iya. At the end kita bilang ya ngapain kalau gini ya Iya. buat apa gitu kan. Benar. Nah terus, tapi itu mungkin juga bisa dibilang awal mula, Saling biarpun kenal. at that time, iya, Saling biarpun kenal. at that time kita nggak on board semuanya, cuman Iya, starting point. betul. Sebelumnya ada juga Iglo Des. Oke, Iglo itu juga pernah dulu si Ono Bawono tuh Mas Oke. Arum, dia juga pertama-tama ngumpulin. oke. Dulu itu yang dikumpulin tuh, gue tuh kayak kalau nggak salah mungkin ya, gue bisa lupa time-nya tapi mungkin 2013, 12-13. Oke, oh, lama Mungkin, banget. lebih lama lagi. Gue agak lupa. Itu baru-baru buka berarti Gary? Iya, baru setahun 2 tahun mungkin. Tapi Iglo siapa nonton kalau mau koreksi silakan koreksi. Tapi intinya, itu dikumpulin tuh Des. Gua Om Jesse pastinya ya, terus Mas Nuk ya, habis itu Mas Julian, Iya. Bu Marni. Pokoknya beberapa yang saat itu udah buka lab lah gitu ya. Jadi dikumpulin tuh pernah Des. Cuman ya gitu, akhirnya ya sekedar ngobrol. Cuman yang tadi sama kayak lu bilang tadi jadi starting point-nya saling kenal. Iya, Saling bisa ngobrol dari situ memang awalnya. Nah jadi balik lagi ya dari apa namanya Abami. Abami udah beres dari Cegel kan gue mulai ini. Nah tiba-tiba gue ingat tuh gue lagi di Pakistan. Gue sempat ngurusin kakek gue kan dari Pakistan waktu itu mau pindah ke sini. Gue ingat banget di Pakistan tiba-tiba gue ditelepon Mas Nuk. Mas Nuk nelfon gue, terus Mas Nuk bilang saya lagi rencana mau buka di Pasar Bening. Saya Dulu itu masih di Taman Mini berarti ya? Taman Mini sama Season City. Oh itu udah 2 berarti? Udah tadinya. 2. Ini zaman-zaman batu booming nggak sih, Riz? Udah nggak booming. Oh udah agak selesai ya? Tapi sebenarnya gini Dam, ini interesting nih. Banyak yang suka nanya gue. Batu booming, pas lu ngomong batu booming tuh yang lu maksud bacan? 2015 ya? Iya, Iya. yang lu maksud batu bacan kan? Ya seluruhnya lah, industrinya lah. Iya, tapi di mata gue itu tuh nggak berhenti di situ. Oke. Di mata gue nih, justru batu itu booming, tetap berlanjut, dan ada booming-booming lain, cuman dengan cara yang berbeda. Iya. Segmentasi yang berbeda lah. Segmentasi yang berbeda. Salah satu yang gue ngerasa batu booming tuh zaman COVID loh. Iya, betul. Batu tuh gila zaman COVID. Dan setahun 2 tahun lalu juga Riz menurut gue ya? Iya. Karena TikTok. Karena TikTok. Iya. Itu booming. Cuman beda konsepnya. Kalau dulu kan terlihat di mata secara physical, rawa bening lu nggak bisa lewat, nggak bisa jalan. Iya. Kalau ini trafficnya nggak gitu. Cuman kalau lu di rawa bening, ya Allah Dam, di saat batu booming yang gue bilang di rawa bening itu, lu kalau ke rawa bening tuh yang lu denger tuh orang tuh lagi packing. Packing. Tiap toko lagi live.
Sekarang nih Des ya? Iya, di saat booming lah. Sekarang nggak intensitas sedikit berkurang, cuma masih lanjut. Iya. Jadi secara fisik kalau lu datang situ, anggap lu nggak dengar apa-apa, lu cuma ngelihat. Kesannya Lu bakal sepi. lihat sepi. Tapi kalau lu perhatikan, kalau lu dengar, pada live. I see. Dan live itu bukan live doang, dia lagi ini Ada transaksi sebetulnya. banyak. Oke. Dan dengan teknologi ini udah bukan cuman orang Rawabening yang menikmati, satu Indonesia. Tiki, deket situ ada Tiki. Karena gue paling sering ke Tiki sih. Iya, sama-sama. Gua juga. Ada JNE, di bawah dalam Rawabening ada Lion Parcel. Lo kalau lihat itu mountains of paket yang udah ready untuk dikirim. Oke. Jadi lo mau bilang batu nggak booming gimana? Perdagangan tetap ada, cuman shift aja. Iya. Mungkin Gitu. mungkin bisa dibilang growing lah. Growing. Growth-nya selalu ada gitu ya. Ada, cuman kadang segmennya tuh nggak terlihat, jadi seolah-olah dikira Oke. mati atau apa, padahal Oke. not at all gitu loh. Oke. Nah jadi itu satu hal tuh, ini menurut kacamata gue ya. Yes, sure. Gitu loh. Nah, oke lanjut Balik lagi lagi. ke soal IJC kan. Iya kita agak Gak apa-apa, it's okay. Lanjut, Nah, itu ngobrol begitu Des ya kan. Iya. Ngobrol kan begitu ya kan. Akhirnya setelah lu dari Mas Nuk telepon manggil, Iya, Mas Nuk akhirnya lu telepon. kerja sama Mas Nuk tuh ya. Iya. Lab. gue sebenarnya ngobrol dulu tuh karena gue mulai enjoy dan gue ngerasa belum cukup nih gue dalam market untuk mendalami market karena niat gue tuh mendalami market. Gue pengen banget tahu market Indonesia tuh gimana gitu. Iya. Tapi terus juga at the same time passion gue terhadap scientific things itu tuh tinggi dah. Iya. Asal lo tahu I gue can see that. iya, gue tuh suka banget physics and maths. I was a teacher back then before all this. Oh ya, baru tahu Iya. gua. I was a teacher. Gue ngajar High school gitu. High school. Gue ngajarin A level sama IB paling tinggi Oke. untuk physics dan maths terutama ya. Oke. Sometimes English. Nyokap lu juga guru bukan sih, Des? Nyokap gue guru Iya sama kan? vice principal I ya. see. Oke, next. Awalnya dari nyokap gue. Jadi Oke. tiba-tiba ada some students, parentsnya pengen pengen diajarin nih. Tapi guru yang ada di sekolah itu udah overload. Dia nggak mau terima student. Oke. Nyokap gue tawarin, ini ada nih student lu mau coba. Ini nggak, lu kan suka physics, maths. Oke. Ayo deh, gue bilang. Turns out, I could teach them gitu loh. Oke. Jadi it was dari mulut ke mulut lah. Nah, jadi intinya tuh gue suka something yang scientific gitu loh. Nah, jadi pas Mas Nuk nawarin, gue ada diskusi juga sama orang rumah gue dan nah, my father is a person yang biarpun dia dalam bisnis ini, sebenarnya my father tuh nggak pengen gue cuma jadi pedagang. My father tuh my father agreed sebelum pas gue beres SMA, itu tuh gue udah ditawarin, lu belajar batu, cuman I said no. Mirip cerita lo sama gua, Des. Iya, mirip sebenarnya. Cuman I said no, enggak ah, karena gue benar-benar nggak tahu apa-apa kan. Kira batu jualan apaan sih nih gitu kan. Nah, tapi di saat gue udah beres IT, gue nggak suka kerjaan IT, ditawarin lagi, wah ini golden ticket nih buat gue refresh gitu loh. Iya. Turns out it becomes my career path. Nah, akhirnya udah beres dari situ, gue mikir-mikir, gue iyain deh gitu. Gue iyain, Mas Nuk, gue balik lagi. Nah itu gue berasa tuh, gue berarti kan vakum hampir 2 tahun ya. Itu kayak mesti pelan-pelan membiasakan Iya. lagi kan. Bener, ada kakunya tuh. Iya. Gue pas awal buka itu Mas Nuk mungkin 2-3 minggu untuk nemenin gue gitu. Kakunya bukan artinya gue nggak bisa ngecek ya, cuman proses pengerjaan gue lebih lama. Pasti sih. Iya, Iya. jadi step-step yang gue harus ambil lebih lama. Cuman by time karena gue udah ada basicnya, jadi I picked it up gitu kan. Sampai akhirnya masuk bisa ninggalin gue. Jadi yang pegang Skylab Rawabening tuh gue waktu itu. Iya. Nah cuman di saat itu pas di Skylab, nah gue agak gini. Ini menurut gue sebuah kesalahan yang gue lakukan. Bukan kesalahan sih, entah I don't know what to call this ya. Jadi gue banyak kan ngendok di dalam Skylab. Lu nggak keluar bertemu Nggak keluar. orang, nggak Ketemu orang tuh cuman kalau ada yang perlunya datang lah. Seperlunya menanyakan aja. hasil. Iya. Nah jadi gue bener-bener di dalam doang, kerja doang. Nah ini kenapa gue ngerasa interaksi dengan pedagang tuh perlu.
Dan karena pas gue di Skylab, akhirnya nggak begitu banyak orang yang kenal gue juga. Orang pakai Skylab karena Skylab, lihat Mas Nuknya gitu. Beberapa orang yang deket, yang akhirnya berkomunikasi, yang salah satunya mungkin Bro Azhar, tahu kan? Tahu. Nah dia karena dia deket sama Mas Nuk nggak ada, adanya gue, dia diskusi sama gue, dan kita jadi lumayan deket. Hanya segelintir orang yang mulai kenal gue gitu, dan tahu gue gitu. Dan karena gue juga, nah kalau Mas Nuk is a very technical person ya. Mas Nuk tuh nggak masuk ke ranah penjualan. Nah kalau gue masuk ke ranah penjualan, gue masuk ke market. Nah jadi di saat seorang market ngobrol sama gue, obrolan gue bisa lebih relate lah. Iya, gue maksudnya bisa shift dari hal teknikal, gue bisa nyambungin ke hal yang sifatnya marketing. Nah, jadi suka ada diskusi asik di antara kita gitu. Dan dia kan punya grup ya. I don't know if you know them. Ada Bro Yose, ada Bro Ricky, Yose, Azaria. Mereka kan satu grup gitu. Jadi I had quite close communications with them. Dan I was working fine. Nah, I was too fine di Skylab. My boss Nugroho was a very nice guy, was a very calm, chill guy with a lot of experience, a lot of things. Sorry, Mas Nuk, maksudnya dia orang yang baik dan dia orang yang gue banyak belajar. Jadi gue benar-benar comfortable banget ya di sana. Sampai COVID hits, jebret, COVID hits, semua harus tutup. Rawa Bening tutup ya dulu ya? Tutup. Harus ya, karena itu punya pemerintah kan ya? Punya pemerintah, kan? Benar. Pemda. Kan? Cuman ya ada kucing-kucingan lah. Iya, dikit-dikit lah ya, nyolong-nyolongan lah. Dan gue appreciate banget sama pihak pasar yang maksudnya masih memperhatikan, karena mati kalau enggak pedagang-pedagang kecil situ. Nah, cuman ya dan kita pun pengertian gitu loh, pedagang sana, maksudnya kita enggak terlalu barbar gitu. Di atas Kroman buka, cuman ya gelap gitu loh, kayak kota mati banget gitu. Dan juga kan di saat COVID juga banyak yang takut kan. Jadi nggak banyak ini. Tapi justru peredaran batu tuh gila-gilanya. Saat COVID. Gila. Rawa Bening tutup, Pahala kan nggak tutup. Iya. Nah, jadi nongkrong di Pahala. Dan Pahala itu yang di depan tuh sih? Di sampingnya. Iya, sorry samping maksud gue. Iya, sampingnya. Pahala itu yang sampingnya. Itu rame dong berarti numpuk di Pahala itu. Iya, numpuk di Pahala. Cuman yang tetap di dalam numpuk ya, karena kalau di luar terus kita ada yang patroli, bahaya juga bisa dibubarin dan all that. Nah jadi cuman ada pergerakan lah, dan justru kalau lu tanya gue, pergerakan tuh Masya Allah. Nah jadi kalau ada yang bilang batu tuh jadi ngabumi, wrong banget. Berarti dia nggak mendalami kalau menurut gue. Nah dari situ tiba-tiba tutup, mau nggak mau tutup ya. Gue nggak blame sekali karena emang harus tutup. Betul. Semuanya harus tutup. Nah pas tutup itu gue di approach sama gengnya inilah Azari, Yose, Ricky kan. Nah karena gue sebelumnya tuh udah interaksi, jadi gini Dam, sebenarnya yang approach gue banyak. Yang approach gue banyak, tapi apa namanya? Lu tahu kan Dam, and I'm sure lu tahu, integritas tuh sepenting apa di bidang kita. Betul. Nah, jadi gue bener-bener pilih-pilah. Picky lah ya kan. Picky banget. Dan di saat itu, Azari, Yose, Ricky ini, di mata gue, mereka adalah orang-orang yang tepat untuk gue kerjasama. Karena di balik mereka tuh penjual, tapi mereka tuh jual dengan integritas. Dan kita buat kesepakatan. Oke, kalau kita mau buka lab, kita diskusi lama tuh. Dan gue bener-bener iniin kalau kita buka lab, oke ini lab kalian buka, tapi decision making ada di gue. Gue nggak mau itu. Lo make it clear ya clear dari awal dan mereka semua setuju. Nah dan waktu itu kan masih COVID kan, jadi
kita belum bisa action. Oke. Cuman kita tetap intens Iya. berhubungan Iya. sambil sebenarnya gue memantau sebelum kita benar-benar terjun tuh gimana gitu, dan lebih gue pantau lagi, lebih gue yakin oke, mereka orang-orang yang mau melakukan itu gitu. Jadi I decided pas udah agak lockdownnya udah agak ini, kita bisa beli barang, gue udah bilang ya udah ayo kita gaskan. Guys. Ya udah gaskan, karena udah mulai tuh gue mulai dapet tawaran lain gitu Iya. kan. Gue bilang gue udah pilih sama lu pada gitu, ayo. Berapa tahun terus sama mereka nih? Saya kira 3 tahun. 2 tahun setengah. Cuman gue salut juga loh sama Yose, Azari, dan Ricky tuh. Iya. Mereka berangkat basicnya bukan dari pedagang batu bahkan. Iya. Mereka belajar sendiri, Iya. main batu sendiri sampai akhirnya pernah punya lab. That's Iya. amazing bro. Ya kan? Amazing. Jadi one of the thing yang gue suka, mereka ini tuh, nah gue suka nih ya, mereka kan bisa dibilang pedagang baru. Iya, Kalau compare tuh keluarga kita udah Betul. pemain lama. betul. Yang gue suka dari orang-orang baru ini, karena mungkin dibantu dengan teknologi ya. Mau belajar mereka deh. Iya. Jadi mereka nih kalau dapat sebuah batu, bukan cuman untung rugi yang pedagang pasti untung rugi Iya, diperhitungkan kan. Cuman mereka tuh haus akan, ini kok gini ya, betul. itu kok gitu ya. Iya. Mereka tuh haus akan itu. Itu salah satu alasan gue pilih mereka. Karena mereka itu bukan cuman di dunia batu untuk untungnya doang. Bukan cuma tentu. sekedar dagang cuan-cuan doang ya. Iya. Mereka tuh benar-benar pengen ada pengertian yang lebih dalam tentang batu. Oke. Dan gue akuin ya, pengertian mereka tuh lumayan bagus. Gitu. Karena pas kita buat ini tim kan, nah mereka kan aktif tuh Iya. belanja di luar. Iya. Batunya aneh-aneh. Aneh. Gue tuh banyak banget belajar deh dari Iya, batu-batu Jadi, mereka. sadar nggak sadar nih Pak Azari, Pak Yose, dan teman-temannya ini salah satu orang, ya salah satu grup lah ya, Iya. yang banyak berkontribusi terhadap database kita. Iya. Iya, dia banyak masukin batu aneh-aneh dari mulai basalt, ya kan, wolfenite, yang kita mungkin nggak pernah, kita pernah lihat on paper doang sebelumnya. Iya. Di buku ada, Iya. tapi kan kita nggak pernah periksa dan kita nggak punya database kan. Bener. Mereka masukin, kita punya, kita bisa save database itu di alat advance. Iya. Jadi kita punya datanya. Thanks buat mereka. Exactly. Karena nggak banyak main kayak gitu di Dan sini. lu bayangin, maksudnya itu lab mereka, Iya. jadi berapa banyak hal yang mereka masukin dan gue tes gitu. Iya. Jadi salah satunya nih, dulu sempat hangat Paraiba Turmalin. Iya. Mereka pengen banget. Nah ini juga gue appreciate sama mereka. Paraiba Turmalin sesuatu yang lagi hot-hotnya kan. Tapi kan perlu alat gitu kan. Nah, mereka bawa sampel mereka. Ini gue beli Paraiba. Gue udah masukin Skylab, gue udah masukin Gary, gue masukin mana. Semua Paraiba ini. Ini Paraiba. Dres, ini Paraiba ini enggak. Lu cari bedanya di mana. Lu cari bedanya, bikin gue pusing anjir. Gue cari, gue lihat, nggak ada. Nggak bisa dong. Nggak bisa, not at all. Nothing. Dan abis seminggu mungkin ya, gue riset. Gue balik lagi ke mereka, gue bilang nggak bisa. Kita butuh UV vis. Iya. Lu pakai spektroskop, doesn't Nah, itu help. kan lensnya nggak ada di situ Nggak kan di ada. luar. Iya, di di luar luar 400 situ. sampai 600. Jadi secara inclusion pun you can't tell the difference. Jadi sempat soalnya ada omongan kalau lu bisa ngebedain, lu bisa ini bisa untung gitu. Ya of course kan itu the lab mereka adalah bagian di mana mereka coba berinovasi yang bisa menguntungkan. Tapi begitu gue datang ke mereka, gue bilang nggak bisa. Mereka tuh nggak memaksakan itu. Oke. Iya. Itu gue appreciate loh. Nggak banyak orang. Seperti yang Richard Hughes bilang tadi, grit. Iya. Kadang demi grit orang bisa melakukan apa-apa. Cuma mereka nggak melakukan itu. Dan itu gue appreciate. Dan akhirnya gue pun mengakui gitu. Ada yang nanya sama gue, kok nggak keluarin Paraiba? Gue bilang, karena gue nggak ada UV vis. Oke. Gitu. Gue nggak ada UV vis, lu bisa bawa ke tempat yang ada UV vis. It called integrity risk. Iya, integrity. Maksud, there is no better lu nggak keluarin hasil karena lu nggak yakin daripada lu sotoy. Iya. Ya, jadi ya udah kayak gitu. Gue di MRI ya gue di MRI gue bisa dibilang Orang taunya MRI lu. iya.
Gua aja sampai akhir gue baru tahu. Gua tuh kaget denger kabar Idris mau keluar dari Emery. Keluar, gue bilang enggak lah, Idris kan yang punya Emery, enggak, dia kerja sama. Iya. Gue nggak tahu bagaimana pembagiannya, cuman yang nyampe ke gue gitu. Akhirnya lu mau decide keluar, akhirnya mau bikin belum ada informasi bahkan lu mau bikin baru ya gitu ya. Itu benar-benar happen Spontaneous lah. Spontaneous banget. Sebenarnya waktu itu banyak hal-hal lain. Nah, satu hal gue pengen disclose di sini. Gue tuh benar-benar cinta sama Colored Stone Dam. Gue cinta tuh sama Colored Stone. I'm not degrading Diamond. Yeah. Cuman banyak yang bilang ke gue, lu Diamond. Cuman passion gue towards Colored Stone. Yeah. Gue sempet one of the things yang gue pengen ambil tuh adalah Colored Stone tapi dari tempat lain. Oke. Dari EJS. JMA. Oh, JMA. Gue sempat ada kepikiran. Tapi kayak JMA itu requirement-nya kayaknya minimal diplomanya JNGG kayaknya deh, tahu gue apa enggak? Kalau enggak ada step lain. Oh, dia jadi, ada ambil foundation dulu dia. Iya, foundation. Oke, bisa ya kayak gitu. Bisa. Jadi ya juga belajar kayak lu belajar ulang. Cuman Iya. menurut gue nggak ada salahnya. Nggak ada salah. Karena kalau lu ambil foundation ulang, gue jadi dapat a new brand perspective dari sebuah, ya FGA is not sembarang ya. Iya. Itu sebuah institusi. Karena bisa yang- online juga kan ya? sekarang? Bisa. Nanti online. Nah, sekarang gue lebih, kalaupun harus online, gue mau. Kenapa? Karena gue ngerasa gue udah di basic. Kalau dulu di GIA, Sayang kalau online dulu kan. iya. Kalau dulu online nggak mau gue. Gue maunya langsung. Kenapa? Jadi apa-apa tuh gue bisa langsung tanya. Iya. Mungkin kalau kayak Bro Nafid, almarhum bapaknya kan gemolog, Iya. bisa nanya, Bisa belajar lah. bisa belajar, benar. Ada sesuatu yang nggak ini. Kayak sekarang nih misalkan, let's say for example, my brother Isa, dia pengen jadi gemolog. Kalaupun dia tiba-tiba ambil online, masih oke. Karena kita mempunyai lab yang dia bisa latihan, dan sedikit banyak gue bisa guide dia. Tapi kalau saran gue Dis, jangan online lah. Exactly. Kalau bisa, ya kan kalau bisa ya. Iya, Karena gimana pun experience lu di sana itu penting gitu. sangat penting. Network Gua juga, agree. lu Benar. ketemu orang, Confidence lo. confidence, Benar, lu di marketnya, lu lihat international market seperti apa ya kan. Benar. Gitu. Kalau gue tetap harus kalau bisa ya kan. Iya. Tapi kan orang tentu beda-beda ya. Artinya bisa jadi ada pertimbangan lain yang kita juga nggak nyalahin gitu. Kalau gue misalkan waktu itu gue ambil FJ, gue ambil online karena I was married. Bener, sama. Terus, iya. Gue pun gitu. Kalau sekarang gue ambil FGA, pasti mau nggak mau online. Online, iya. Ya kan berat banget. Berat anak fisik. Ya, ini juga mesti gue tinggalin. Iya. Gimana kan kayaknya nggak. Dan lama kan lumayan. Terus tahun kayaknya ada. Iya, Tahun iya. kayaknya ada. Gue nggak tahu kalau yang online ya berapa lama. tuh. Lebih lama lagi Lebih pasti. lama ya. Cuman ya udah itu banyak waktu itu pilihan gue pengen ambil. Salah satu Gublin Professional Gemologist. Gue bilang ada emang Dris. Ada Professional Gemologist. Jadi lu cuman belajar 3 Big 3. Berapa lama tuh Dris? Itu satu course-nya, itu ada 3 kelas. Satu course-nya ada yang seminggu 2 minggu kalau gua nggak salah ya. Berarti short course dong. Short courses. Bukan diploma berarti dapatnya. Bukan diploma, itu Certification aja lah. certification. Oke. Cuman dari Gublin dan Ya short course lah jatuhnya Dris. Ya kan? dan itu sebenarnya nggak. Nah, yang interesting lagi kenapa Gublin? Karena dia belajar tentang teologi dari sebuah games, tapi dia juga banyak banget kasih info tentang market. Gublin ya. Iya. Nah, jadi itu yang bikin gue sedikit interesting. Oke. Karena dari cerita yang gue nih, so far lo bisa tangkep poin. Gue juga gemolog, tapi gue juga ada di market. Iya. Nah, jadi Gublin interesting gitu menurut gue. Oke. Nah, jadi sebenarnya banyak tuh pertimbangan yang gue mau ambil ini, gue mau Tapi ambil itu. sekarang Dris kalau saran gue Dris, lu gimana pun sayang tuh Diamond lu beresin Dris. Iya bener sih. Ngerti ya? Maksudnya kayak lu bisa sebentar lagi GG dia sedikit lagi kayak J kan I mean of course lah gelar tuh mungkin hanya sekedar bonus ya. Iya. Tapi kan tanggung banget ngerti gak sih maksud gua? Terus Sebulan paling Diamond sebulan setengah. Dua Oke bulan. lah 2 bulan lu gua rasa bisa lebih cepet. Iya sih. Baru setelah itu ambil yang lain menurut gua sayang Dris. Tapi ya benar, baik benar. lagi ya lu pasti punya pertimbangan yang gue yakin lu udah pikirkan dengan matang. Iya. Gua kan hanya bisa ngomong aja gitu. One more thing juga, karena gue belum terjun di dunia diamond, mungkin spark itu belum muncul kali. Oke. Karena gue Gue dulu waktu ambil diamond kan gue nggak buka diamond juga kayak Riris.
Iya, lu lama kan? Lama, gue Iya. diamond baru buka 3 tahun lalu, 2-3 tahun lalu mungkin 2 Iya, tahun iya, lalu. iya. Jadi bertahun-tahun ya gak kepake gitu maksudnya Iya, diamond, iya, tapi iya. seenggaknya ya lengkap aja lah gitu Iya, kan, iya, nanggung iya. banget. Gue pernah kok waktu itu semi ngebelain lo ya, adalah orang bahas bahwa dia kan GCS, dia bukan gemologis. Gue bilang, gini, tergantung ngelihatnya gimana. Iya. Kalau lu ngelihat dari GI, oke lah, graduate gemologist mesti dua-duanya. Hmm. Tapi kalau dibandingin sama yang lain-lain, yang ambil sekedar course $400 Iya. seminggu, he is more than gemologist. Iya, Gue bilang. Graduate Colorstone tuh udah belajar menjadi Iya. gemologist, ini perkara sekedar gelar aja. Iya. Tapi kalau gue boleh nyebut, buat gue dia seorang gemologist. Dia menyelesaikan pendidikan Colorstone dengan komplit. Dapat diploma gitu. Dapat diploma di Colorstone-nya. Iya. Jadi menurut gue dia pantas. Gue cukup fight juga itu, Des. Gue nggak perlu disclose lah siapa Iya, yang nggak iya, enak iya. juga. Tapi gue tekankan itu, maksudnya tergantung ngelihatnya di mana. Kalau lo mau bandingkan dengan yang semuanya GG, FG, AG, oke lah bisa ngomong. Tapi Iya. kalau lo di Indonesia, wah, sorry to say bro, gue bilang sorry to say. Dia jauh lebih berpengalaman, jauh lebih punya ilmu dibanding yang buka lab dengan gelar gemologist tapi yang ambil short Iya. course. Iya. Iya kan? Dan gini, gue tuh gini Des, dulu gue jauh lebih keras dibanding sekarang Des. Dulu gue lebih saklek. Gemolog harus begini, harus begitu. Tapi seiring berjalan waktu gue belajar bahwa justru kita harus bisa mengencourage orang-orang yang mungkin baru ambil short course sekarang ini untuk dia melanjutkan pendidikannya, Des. Benar. Ya, makanya gue nggak merendahkan mereka-mereka yang tadi kita ngomong ngasih perbandingan short course karena case-nya di elu. Tapi Iya. kalau untuk mereka sendiri, gue nggak pernah merendahkan mereka sekarang ini. Iya. Kenapa? Karena menurut gue justru mereka harus disemangatin. Iya. Oke lah, lu punya market tuh nggak apa-apa, jalanin lab lu. Iya. Tapi ayo dong, kalau bisa lu ambil, lu tabungin, lu ambil online, lu selesaikan atau ambil jenjang karir pendidikan yang lebih tinggi. Iya. Gue selalu gitu deh sekarang. Dan gue agree dengan approach lo yang itu. Gue agree dan gue rasa sebenarnya it's not something difficult atau nggak mungkin. Itu masalah kemauan. Iya, masalah kemauan. Dan zaman sekarang kan biarpun gimana pun juga, mereka udah punya lab, mereka udah punya alat-alat, mereka udah punya jam terbang. Sedikit nggak sedikit atau apa. Betul. Itu Mereka bisa memudahkan ambil sekali dengan Iya. Kalau mereka mau mengambil pendidikan lanjutan. Iya, mereka bisa ambil online loh. Iya. Maksud gue online tuh masih ya tetap it's a lu dapat gelar yang benar gitu. Betul. Iya. Kadang kan ada yang gue nggak bisa tinggalin keluarga gue lama, ya udah lu ambil online. Iya. Iya. Lu cuma tinggalin seminggu 2 minggu buat Iya. ujian gitu kan. Iya. Tapi lu proper. Iya. Dan gue juga salah satu. Oke, lu saklek, gue juga saklek, cuman in my own way. Kemarin ada juga yang agak mancing-mancing gitu. Nah, gue kan kasih ke lu barusan, menurut gue lab Abal tuh kayak gimana sih? Iya. Tapi gue refrain untuk nyebut spesifik brand. Betul. Bukan karena gue takut atau gue apa, enggak. Karena sama kayak lo, gue itu di sini bukan mau menciptakan perselisihan. Betul. Orang-orang yang ambil short course ini tuh, mereka tuh kayak gimana ya? Lu naik anak tangga yang ada 10 Iya. anak tangga, Exactly. lu baru di tangga kelima. Ayo, jangan kita jorokin. Iya. Jangan, Lu ayo pandu. encourage. Ya encourage. 5 Gitu. lagi gitu loh. Encourage. Jadi sekarang eranya era kolaborasi, Des. Exactly. Kita nggak bisa jalani bisnis industri ini dengan cara-cara zaman dulu lagi menurut gua. Iya. Sudah banyak sekali perubahan. Iya. Ya. Lagi-lagi Des, industri kita masih kecil. Tadi kita sempat bahas di bawah bertambah seller positif apa negatif. Iya. Positif untuk hal kalau membesarkan industri ini. Iya. Bandingin sama Bangkok, kita masih kecil banget. Iya. Kalau masih kecil aja, udah sikut-sikutan, udah jelek-jelekin, udah dorong-dorongan, gimana mau gede? Nah itu juga Dam yang gue salah satu sebuah key points ya yang gue ambil untuk bikin live. Jadi live itu kan kayak yang lo bilang tadi, memang sifatnya live gitu ya, langsung tanpa ada filter. Makanya judulnya sebenarnya kalau lo lihat
unfiltered jam talk. Iya, gue baca, gue lihat. Iya, karena sebenarnya memang nggak ada filter. Bakal ada yang nggak seneng, dan udah terjadi loh. Oh iya? Udah terjadi. Ada yang nggak seneng, ada yang seneng. Masa ada yang pro dan kontra? Sangat wajar, dan itu yang gue inginkan. Pro dan kontra. Berarti lu di jalan yang benar. Iya. Karena gimana ya, pro dan kontra tuh membuat sebuah ruang pikiran. Orang mau mulai mikir. Oke. Cuman pro dan kontra ini harus lu bimbing atau lu bawa ke arah yang benar. Jangan sampai jadi perselisihan. Nah, kebanyakan dari orang yang sikut-sikutan adalah orang-orang yang nggak ngedenger full konten dari seseorang. Atau nggak mau membuka pemikiran mereka jadi open-minded. Kenapa dia bisa mikir? Padahal kalau lu bisa open-minded ya, itu bisa sangat beneficial buat lo. Lu ngejalanin sesuatu nih. Lu ngerasa ada sesuatu yang stuck. Di bisnis batu permata terutama ya. Gue kayak gini kok stuck gitu. Tapi tiba-tiba karena lu dengerin obrolan orang, lu dengerin dia punya point of view, sesuatu bisa ke spark. Benar. Oh ternyata selama ini yang gue salah tuh di sini. Kayak gue mau nanya, ini di podcast ini kalau kita nyebut merek tuh something wrong gak sih? It's okay. It's okay ya. Gue mau nanya sama lu nih Dam. Kamera terbaik untuk video batu tuh apa? Dari handphone ya? Handphone. Menurut gua atau menurut orang? Menurut lu? Ya menurut gua yang gua pakai. Oke, apa Karena itu? gua taunya itu Pixel 9, yang gua tahu itu Dres. Pixel 9, Iya, Google. Google. Oke. Yang gua tahu itu soalnya, gua nggak pernah nyoba yang lain, ngerti nggak? Oke, lu nggak pernah nyoba yang lain? Ya handphone gua aja kan. Lu Tapi pernah gua denger orang Samsung katanya bagus. Oke, ada. Ada yang bilang iPhone kurang bagus. iPhone kurang bagus. Iya. Nah, menurut seorang content creator, kita kan gemologist, kita punya bidang kita. Iya. Gue baru Bang Hari, menurut dia, kalau lu pakai iPhone itu true color, Oke. terlalu true color. Kadang-kadang kurang menarik. Tapi Samsung memiliki fitur yang bikin lebih lively, Oke. lebih hidup. Iya. Ini menurut seorang content creator loh. Iya. Ini bidang dia. Salah nggak? Enggak. Yang ngomong bidangnya kok, Iya. ahlinya gitu. Betul. Terus gue ada ngobrol lagi sama Bro Reza. Beda lagi menurut dia. Bro Reza pakai apa tebak? Apa? Menurut dia? Samsung? Vivo. Oh iya. Vivo tapi yang high end. Iya. HP Cina sekarang top Dres yang Top high end. top. Gokil sekarang. Nah, kesimpulan dari sini gue mau nanya, lu Google Pixel, Iya. satu iPhone Samsung, satu Vivo. Terus yang benar mana? Nggak ada, benar semua. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Exactly. Itulah mengapa Dres kita tuh nggak bisa menilai sesuatu itu black and white. Iya. Nggak ada black only, white only. There's Iya. always in between. Yes. Ngerti nggak? Bukan berarti yang black salah, yang putih benar, atau vice versa. Kan enggak kan? Benar. Dan kebanyakan orang yang black and white adalah orang-orang yang nggak mau ngedengerin full story. Right. Karena kalau lu dengerin full story, baru lu tuh bisa ada sebuah pemahaman, ini benar, salah, atau enggak bisa tuh gue yang salah. Iya, Iya kan? betul. Jadi lu dengerin dulu POV orang. Ya, Dan POV orang tuh lu nggak bisa salahin. nggak bisa. Dan lu nggak bisa paksain POV lu. Exactly. Sama kayak case tadi gue bilang, orang ini jualan top, barang-barang top, tapi di Mulia. Begitu ada yang tanya ke dia batu translucent, Bingung dia. itu nggak laku. Nah, jawaban dia itu nggak laku di luar. Iya. Kalaupun ada yang beli karena kasihan lihat muka lo. Aduh. Oke, enggak maksud gue. Yes, ngerti gua. Iya kan? Tapi itu menurut pengalaman dia, karena dia nggak pernah jual. Iya. Cuman I tell you one thing, Dam. Gue udah ketemu, bukan satu, bukan dua, bukan tiga orang. Bacaan kita tuh laku di luar. Iya, benar. Bacaan kita tuh laku. Sungai Darai gue nggak tahu ya. Bacaan kita tuh laku banget di luar. Orang suka. Gue pernah ketemu beberapa seller yang
tuker tambah bacan sama batu ruby safir. Iya. Sama Chinese dealer. Oke. Jadi maksud gue, mungkin orang ini karena dia nggak di bidang itu, dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Padahal Nah, ada case-case-nya. Ada case-case-nya, gue tahu. Cuman di saat itu, nah gue, karena ini kan POV. Itu menurut dia, gue nggak menantang dia, itu bukan waktunya untuk gue. This is not, you're wrong. It's not that. He's not saying something wrong. He's saying, dia nggak lagi bilang sesuatu yang salah, dia cuma lagi bilang sesuatu yang dia mengerti. Iya. Gitu loh. Lu tangkep hal itu. Nah, di satu sisi yang gue bilang tadi, ada orang yang ngerasa apa-apa nih gitu. Nah, terus dia datang di live Rabu, tetap dengan keluh kesah dia. Cuman begitu gue jelasin, gue seneng banget gitu loh. Dia, oh iya bang ya, oh iya gitu. Karena gue balikin, gue bilang, lu jual nih barang ini semua. Sekarang lu gue kasih safir. Ini safir harga sekian ratusan juta. Bisa lu jual. Ada marketnya sekarang untuk lu jual. Nggak bisa bang. Cuma lu nggak pernah dengar ada safir yang jual 200 juta. Ada sih bang. Memang juga ada. That's it gitu. Yeah. It's all point of view. Right. Dan di batu itu semua orang tuh punya jalannya masing-masing gitu. Betul. Setuju banget gue, Dris. Jadi ya live gue itu sebenarnya banyak banget sih gitu loh. Dan kenapa gue lanjutin? Karena gue ngerasa so far things are going according to what yang gue harapin gitu loh. Oke. Dan lebih banyak awareness. Karena banyak juga orang baru yang masuk. Itu juga tuh di live gue banyak orang baru masuk nanyain hal lain. Nanyain hal-hal kadang-kadang substansial, kadang-kadang namanya orang awam gue nggak nyalain ya. Iya. Gitu loh. Maksudnya bang, saya punya ini gitu, naik di mau scale saya. Oke. Ya, it doesn't prove. Right. Tapi kan dia nggak tahu adanya sintetik. Dari zaman sesuatu yang dia dapat dulu, kalau lu nyala sampai titit bunyi berarti itu berharga. It's not wrong. Cuman Dia pahamnya seperti itu. fahamnya seperti itu. Nah, gue reach out to these kinds of people bisa meluruskan gitu loh. Salah satu agenda yang ingin gue tercapai gitu. Jadi gue puas gitu. Step by step lah. Iya. You're on the right track. Dris, thank you so much. Ini podcast terlama kayaknya ya, rekor kita nih ya. Udah azan. Biasanya azan lebih kencang nih, nggak tahu speakernya agak pelan. Kalau enggak nih udah nggak bisa ngomong kita sebetulnya nih. Iya. Tapi anyway, Dris, thank you so much. Welcome Dam. It's my pleasure to have you here. It's my pleasure as Gue well. enjoy banget podcast sama lo. Kayaknya nggak cukup. Gue tadi udah feeling di bawah. Kayaknya sama Idrisnya nggak cukup 2 jamnya nggak Iya. cukup. Iya sama kayak di live kita dari 1 jam jadi 3 jam. Gue berharap nanti lo bisa kita undang lagi. Siap, Iya kan? siap. Di edisi Boleh, berikut, welcome. Dris ya. Thank you Dris, so take much, care, Dam, okay? ya. Good luck with IGC juga. You too, ya. Ya, thank you, bro. Assalamualaikum warahmatullahi Salam, wabarakatuh. bro. Terus, oke.